Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Room Cece, tentunya di channel YouTube Buruan Seni Lembang. Untuk edisi 10 November 2020 berketepatan dengan Hari Pahlawan ya. Nah, tentunya semangat terus khususnya untuk para pejuang dan juga kita sebagai warga Indonesia yang baik, tentunya kita mengucapkan terima kasih banyak khususnya untuk para pejuang pahlawan kita yang sudah memerdekakan negeri ini. Hey, malam ini, podcast malam ini saya tidak sendirian ditemani oleh salah satu tamu cantik bintang tamu. Beliau adalah salah satu ya modeling dan juga aktivis di kesehatan dan juga segala macam beliau ini menyandang prestasi ya. Udah tidak sabar lagi khususnya untuk pemirsa di rumah yang sekarang lagi nonton channel YouTube Buruan Seni Lembang. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dibagikan sebanyak mungkin. Oke? Selamat Halo, malam. selamat malam. Ratu Sejagat apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana barusan di perjalanan macet nggak? Enggak sih, lumayan lancar. Lumayan lancar ya. Ngemeng-ngemeng. Ngomong-ngomong ya. Eh, Ratu Ratu Sejagat ini berdomisili di mana? Yaitu berasal dari mana gitu. Dari Parongpong sih, daerah Parongpong Lembang. ya. Yang tentunya masih dari Jawa Barat. Jawa Barat. Orang Bukan dari Sundanya luar negeri. sumohon. Kumaha damang. Alhamdulillah saya. Aduh, sayanya Melitos Lami tepang sareng Ratu Sejagat. Aduh, seorang Sahabatnya. model, seorang model kondang. Oh, bukan lagi. Bukan lagi. Ngomong-ngomong Ratu Sejagat sekarang kegiatannya apa saja sih? Sekarang lagi nggak ada kegiatan sih karena memang lagi ada corona ya. Pandemi ya. Jadi di rumah aja. Di rumah aja. Tapi di rumah juga sih kalau Ratu Sejagat ini pasti tetap beraktivitas ya. Beraktivitasnya paling mengurus rumah lah ya. Ngurus rumah, ibu rumah Sama tangga, keponakan, ibu rumah tangga. Heeh. Oke, Ratu Sejagat. Nah, eh Ratu Sejagat ini salah satu aktivis di HIV/AIDS juga ya. Nah, boleh dong saya kasih bocoran sedikit aja ya. Ini tentang kesehatan ya, mengenai yang namanya HIV/AIDS yang sekarang-sekarang ini belum ditemukan obatnya ya. Nah, ini sebetulnya yang mengakibatkan orang terjangkit HIV itu asal mulanya dari apa sih sebetulnya? Eh, Sebenarnya macam-macam ya, karena penyakit HIV ini bukan karena dari seks aja. Biasa memang sih kebanyakan dari seks, tapi yang saya tahu itu ya memang dari pergantian jarum suntik juga, Oh, kayak begitu. seperti menato, karena kan memang si yang ditato yang pertama itu kan mungkin ada penyakit dan si jarum suntiknya ini tidak steril atau tidak diganti dengan yang baru, itu bisa menularkan kepada orang lain. Oh, iya iya, itu bukan hanya dari seks bebas saja. Iya, ada dari apa namanya? Dari ibu menyusui Oh, kepada begitu. anaknya itu bisa terjangkit kepada anaknya gitu kan, karena Iya mungkin iya iya dari si suaminya yang memang tanda kutip ya bisa berbelanja di luar Oh, gitu kan, belanja apa jajan. maksudnya? Bonteng ya, belanja naon sayur mayur, beli Seperti itu. ayam ya, Karena beli kan paha di luar kayaknya ya. karena istrinya kan tidak berbelanja ya. Beli paha ayam di luar maksudnya ya. Iya, seperti itu. Jadi bisa menularkan, berbentuknya seperti itulah. Oh, iya iya iya. Nah, tentunya ini salah satu edukasi juga nih untuk pemirsa di rumah. Jadi yang namanya HIV AIDS itu bisa tertular dari jarum suntik, Dari jarum jarum tato suntik, ya. dari ibu menyusui kepada anaknya, Betul. gitu kan, bisa ya, yang utamanya sih dari seks juga sih sebenarnya. Oke, nah ini Ratu Sejagat ini selama ini bergelut di aktivis yang namanya HIV/AIDS dan juga ini ada yayasannya gitu, yayasannya. Ada sih Apa kayak namanya itu? ini sebenarnya kalau dari perwakilan Lembangnya sih memang ada ya, kayak apa namanya, sebuah Komunitasnya. ya komunitas itu Sri Kandi Pasundan Pasundan, yang dipegang itu kemarin-kemarin tuh sama Mbak Dea. Mbak Dea. Dia itu wakil ketua, karena ketuanya kan memang dari ada yang apa namanya,
Cipatat. Cuman kalau daerah Lembang dipegangnya sama Mbak Dea. Mbak Kalau Dea. nggak ada gitu. Oke. Ini sangat menarik sekali. Nah, untuk pemirsa di rumah ini untuk Anda perlu diketahui yang namanya HIV ini perlu dipahami, dicerna ya. Nah, ini mungkin ada tips khusus untuk pemirsa gitu Ratu Sejagat untuk menghindari HIV gitu. Untuk menghindarinya sih yaitu yang utamanya sih jajan di luar ya Jajan. untuk para Oh, bapak-bapak. di sini ada yang suka jajan nggak ya? Jajan kerupuk maksudnya ya. Karena memang utamanya itu memang dari seks juga sih. Tapi ya dari seks itu bisa menularkan kepada keluarga, bisa menularkan kepada teman itu. Tapi menularkannya bukan menularkan untuk kita berjabat tangan, berpelukan, berciuman atau memang dari seperti yang kita pakai sehari-hari itu tidak. Tapi seperti barang-barang yang memang seperti jarum suntik, menyusui dan juga memang ada luka gitu kan. Ada luka ya. Pokoknya hati-hati Jadi yang ya. diutamakan itu menghindari lah Iya, jajan iya. bebas. Yang mau berbelanja harus pakai sarung, ingat ya. Pakai sarung ya. Kalau memang dia yang nggak punya istrinya pakai sarung ya, jangan lupa. Harus pakai sarung. Oke, bolehkah untuk Anda semuanya pemirsa di rumah yang mau komen, ya mau bertanya sama Ratu Sejagat ini ya mengenai yang namanya untuk apa namanya untuk menghindari atau juga cara-cara tidak tidak apa namanya tidak melakukan hal-hal yang mungkin tidak diinginkan ya. Iya. Apa sih kiat-kiatnya boleh ya chat aja langsung. Oke, ngobrol lagi ya. Ratu Sejagat ini salah satu model ya, aktivis. Nah, kita sekarang berbagi dulu pengalaman ya. Nah, selama jadi aktivis yang namanya HIV/AIDS ini terjun ke lapangan apa gimana gitu? Kita memang ada tim juga yang bisa kita terjun ke lapangan. Karena tapi kebanyakan sih kita yang dikunjungi dari sebuah yayasan kayak KBB gitu. Jadi mereka yang datang ke kita untuk apa namanya untuk menyampaikan pelajaran baru dan tentang cara penyembuhan baru, terus kayak gimana cara mencegahnya gitu kan. Memang karena kan penyakit itu kan belum ada obatnya ya kalau Iya. tapi untuk mencegahnya memang ada. Tapi kalau ya. untuk mengobati tidak ada. Oke, siap. Oke, mudah-mudahan saja di Lembang ini tidak ada hal-hal yang seperti itu ya. Oke. Oke, Ratu Sejagat. Saya mau bertanya ya, pengalaman Anda ini sudah luar biasa ya, malang melintang di berbagai macam aktivis. Nah, ini Ratu Sejagat ini seorang model juga ya. Seorang model. Dia bisa disebut model juga sih. Belum berpengalaman. Modeling ya. Nah, ini yang sudah disandang sebagai model apa saja nih? Kalau ibaratnya model sih karena belum banyak sih karena belum terlalu lama juga. Jadi alhamdulillah sih apa namanya ya terbaik lah insya Ya, Allah. terbaik lah insya Allah ya. Tapi dengar-dengar katanya dulu pernah model karnaval Asia Afrika. Karnaval itu Karnaval Asia Afrika ya. Asia Afrika 50 negara. 50 negara. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Suatu kehormatan. Suatu gitu kehormatan, kan. alhamdulillah Sebagai ya. seorang saya untuk menghadiri dan apa namanya ikut berpartisipasi untuk memeriahkan ulang tahun Asia Afrika. Oke. Ini berangkatnya jadi model ini hobi apa udah bakat dari kecil ini? Enggak sih. Kayak apa sih namanya? Dadakan kan. Dadakan? Oh, kayak bikin combro ya? Iya, dadakan. Jadi memang dulu ada temen gitu menawarkan apa namanya? Ini kan kayak aku tinggi kan. Jadi ini tinggi nih cocok gitu Cocok kan buat jadi membawakan model ya. baju gitu kan. Ya udah dari situ coba-coba alhamdulillah banyak yang pakai, ada yang suka gitu. Ada kan. yang suka. Di antaranya saya loh. Iya, salah satunya Cece yang udah endorse baju. Oh my God. Oke.
Sebentar, ini ada komen dulu ya. Halo, selamat malam duo Awur. Ini duo Awur nih salah satu penyanyi yang sudah hits banget ya. Duo Awur, selamat malam. Cece, iya boleh ya, mau bertanya dua Awur boleh langsung ya di chat lagi. Untuk pemirsa di rumah yang masih nonton live streaming channel YouTube Buruan Seni Lembang di Room Cece boleh ya. Yang mau chat juga boleh. Sekarang mau bertanya-tanya sama Ratu Sejagat. Oke, Ratu Sejagat ini selama menyandang jadi model ada kursus atau juga sekolah model apa gimana? Ada nggak? Enggak sih. Enggak. Otodidak aja ya. Semuanya otodidak, karena memang tidak ada pengalaman sebenarnya, tidak ada niatan untuk menjadi seorang model atau menjadi public figure yang apa sih? Tapi ngalir aja Iya, gitu aja jadi ya, tiba-tiba mengalir ya. gitu kan. Oke, bisa dilihat lah di monitor Anda, layar TV Anda. Nah, Ratu Sejagat ini seorang model. Coba di antara foto-fotonya nanti bisa dilihat ya. Ngobrol-ngobrol, Ratu Sejagat. Nih, selama ini Ratu Sejagat menjadi model atau juga aktivis, ada yang mendukung mungkin ya. Ada yang mendukung di antaranya keluarga siapa saja. Sebenarnya sih kalau mendukung memang dari pihak keluarga, memang alhamdulillah seluruh keluarga itu mendukung banget. Karena tidak ada apa sih namanya? Tidak ada larangan atau batasan untuk apa namanya? Yang menghalangi gitu ya di karir, intinya mendukung gitu ya. Semuanya alhamdulillah. Dari mulai orang tua, kakak, semuanya, tetangga juga alhamdulillah pada Alhamdulillah baik ya. juga. Tapi memang yang nggak semulus itu ya, ada pro dan kontra juga. Ada sebagian juga yang nggak suka sih. Iya, itu yang namanya hidup ya, pasti ada yang suka, ada yang tidak itu udah biasa ya. Udah. Oke, ngobrol-ngobrol, Ratu Sejagat ini pengalamannya banyak sekali ya. Selain model juga pernah apa namanya? Terbang ke setiap daerah itu diantaranya kemarin-kemarin katanya sempat ke Bali ya. Di Bali. Nah, di Bali itu diantaranya kerja apa udah ada ikut kontrak untuk model gitu? Kemarin itu memang waktu sebenarnya 3 tahun yang lalu itu memang ke sana itu sebenarnya niatnya mau kerja, cuman karena kerjaan itu nggak ada, batal gitu kan ya, jadi liburan. Terus pas 2 tahun kemudian baru tahun kemarin ya, pas Desember nggak tahu November ke sana lagi. Alhamdulillah ya kerja di sana 1 bulan. Karena memang ada gembar-gembor corona ini ya, jadi saya pulang gitu. Pulang dulu ya. Karena memang nggak bisa kalau di sana, kalau kan susah kalau ibaratnya tinggal Iya. di kota orang. Oke, Ratu Sejagat ini salah satu sosok seorang yang paling tangguh, kuat ya. Terus juga apa namanya? Selama ini rela ya berkorban untuk mengorbankan waktu, terus juga tenaga dan juga demi keluarga katanya ya. Ratu Sejagat, apakah selama ini Ratu Sejagat ini bekerja ini untuk diri sendiri apa untuk keluarga sih sebetulnya? Jadi memang sebenarnya itu saya seperti ini terpaksa ya. Terpaksanya itu yang memang demi keluarga gitu. Demi keluarga. Apalagi kan saya ini memang nggak punya bapak ya, dari sejak saya 9 bulan dalam kandungan, bapak emang udah nggak ada. Terus keluarga juga memang waktu itu terpecah belah kan, kayak kakak udah berumah tangga, udah pisah, terus kakak yang satunya juga kerja. Jadi saya tuh sama mama memang berdua ya dari dulu. Nah pas mama udah nikah lagi, saya punya papa tiri, punya adik gitu kan. Jadi memang saya tuh harus bertanggung jawab gitu kan, karena memang sudah pisah lagi, mama juga. Jadi memang saya harus Tulang pikir punggung dewasa keluarga, gitu kan. Jadi memang harus bekerja, karena waktu itu kan memang mama juga kerja, aku juga harus gimana gitu kan. Nggak ada yang gitu. Ratu Sejagat ini yang paling diberatkan gitu ya, untuk keluarga yang paling disayang ini untuk siapa? Yang paling terutama banget?
Pastinya sih mama. Mama ya. Mama ini salah satu pahlawan ya. Salah satu orang yang selama ini selalu mendukung gitu ya. Terus apa sih yang apa namanya? Yang ingin diberikan kepada mama itu berbentuk apa sih, Ratu Sejagat? Kalau berbicara orang tua memang berat sih ya. Iya. Karena memang tidak ada yang bisa menggantikan kasih sayang seorang ibu ya. Karena memang beliau mengurus saya dari kecil tuh benar-benar, karena mama itu memang beratnya untuk ninggalin saya dan lebih memilih hidup dengan saya dibandingkan dengan kakak-kakak saya gitu. Iya. Karena ya saya memang berat banget. Jadi saya tuh pengen membahagiakan orang tua saya. Jadi pengen benar-benar bekerja keras, tidak peduli orang memandang saya seperti apa, bentuk saya seperti apa. Yang penting saya bisa mencari nafkah untuk orang tua dan membanggakan orang tua. Seperti itu. Banting tulang demi keluarga, tidak peduli orang mau berkata apa. Kehujanan. Iya. Orang kan tidak tahu apa yang kita lakukan, tapi itu demi keluarga, demi seorang ibu ya. Padahal apa yang dilakukan itu positif ya, demi keluarga. Orang itu mau berkata apa-apa padahal tidak tahu yang sebenarnya apa yang kita lakukan ya. Oke. Ratu Sejagat selama ini sosok orang yang tangguh, bertanggung jawab sama keluarga ya, yang selalu sayang sama mamahnya, terus juga rela berkorban apa saja demi keluarga. Itu apakah Ratu itu tidak memikirkan untuk diri sendiri, masa depan sendiri? Enggak sih. Secara kasarnya sih saya rela melakukan apapun itu, walaupun itu kotor, walaupun itu rendah di mata orang, yang penting saya bisa membahagiakan orang tua saya gitu. Karena Luar memang biasa. Orang tua itu tidak ada yang bisa ngegantiin saya gitu. Tak ada yang bisa menggantikan ya. Oh, ngobrol-ngobrol, Ratu Sejagat ini pernah bisnis ini, kerja ini, kerja itu untuk keluarga ya. Tapi luar biasa bisa menghidupi yang namanya keluarga ya. Bisa menghidupi yang namanya keluarga. Oke, ada nggak sih pengalaman pahit gitu selama ini, dari kecil sampai sekarang itu apa sih yang paling pahit gitu? Yang paling pahit itu waktu apa ya? Waktu memang benar-benar pernah di posisi terpuruk ya, sampai nggak bisa makan, sampai nggak bisa makan. Sampai apa namanya? Sampai aku sama mama gitu kan. Iya. Sampai nggak punya beras. Sampai nggak punya beras? Ya Allah. Nggak bisa makan gitu kan. Pinjem sama saudara, sampai saudara pun bilangnya memang nggak enak gitu kan. Iya. Dari situ saya mulai berpikir lebih dewasa. Ada tisu? Lebih dewasa ya. Iya. Karena pernah saya makan itu sampai makan nasi aron gitu ya. Kalau bahasa Sunda itu nasi yang memang udah basi dikeringkan. Iya. Bikin nasi seperti itu. Pernah saya makan seperti itu. Saking nggak bisa makan susahnya. Karena saya dulu memang belum kerja kan. Iya, Dari situ. iya. Tapi rasa sakit itu jadi pacuan buat hidup saya untuk lebih baik gitu. Iya. Berusaha untuk tegar. Iya. Berusaha pokoknya untuk membahagiakan orang tua sampai sekarang. Iya, tapi Walaupun memang jatuh bangun gitu. Iya. Tapi luar biasa, Ratu Sejagat ini tidak pernah down, tidak pernah merasa dirinya bagaimana gitu. Dia tetap semangat, saya salut. Ada yang harus saya contoh, ada yang harus saya kutip ya. Karena Ratu Sejagat ini salah satu sosok yang pekerja keras ya untuk menghidupi keluarga dan juga mengejar prestasi. Oke, sementara ini chatnya tidak keluar, bisa dibaca dari sana ya. Oke, yang sudah chat, yang sudah komen, terima kasih. Ada siapa saja nih? Oke ya. Selamat malam untuk pemirsa di rumah, dan juga jangan lupa di subscribe, di like YouTube channel Buruan Seni Lembang di Room Cuce. Nah, pada malam ini saya masih ngobrol-ngobrol ya bersama Ratu Sejagat berbagi ilmu. Oke, Ratu Sejagat ya. Nah, pengalaman yang paling pahit ini Anda jadikan apa? Motivasi? Apakah
Iya, motivasi. Jadi memang motivasinya itu apa? Menjadi pacuan buat hidup saya untuk menjadi lebih baik dan tidak sombong kepada orang lain Iya. dan bisa lebih berbagi lagi kepada orang lain. Luar Ya, biasa. alhamdulillah dari sejak kejadian itu gitu, saya mulai bangkit, mulai berusaha ngumpulin modal dikit demi sedikit. Iya. Ngobrol-ngobrol. Nah, kemarin-kemarin pernah dengar ya, sekarang keluarga Ratu Sejagat itu lagi dapat ujian ya. Dapat ujian di antaranya itu apa sih yang sekarang lagi dialami? Kemarin ya, tahun sekarang ini kemarin waktu saya kerja di Bali itu, jadi memang ada kabar buruk. Selain karena corona juga memang kakak saya yang perempuan itu lagi dapat musibah. Jadi suaminya itu kena stroke ringan dan istrinya kakak saya yang perempuannya itu kena batuk gitu ya. Selama 9 bulan ini belum sembuh ya, ternyata memang sekarang kemarin baru apa namanya ketahuan kalau penyakitnya itu TB gitu kan. Ya memang lagi dapat ujian banget, apa pukulan buat saya gitu, sampai harus menjual gitu kan. Iya, bolak-balik ke sana ke kemari ya. Tapi saya luar biasa, Ratu Sejagat ini sangat support sekali, sangat peduli sekali terhadap keluarga. Oke, kita balik lagi ya. Nah, ini Ratu Sejagat nih sebagai model juga aktivis ya, dan juga nih barangkali di karir Ratu Sejagat ini apakah ada hambatan, apakah ada yang namanya gangguan, atau juga mungkin ya namanya juga orang ya, ada pro, ada yang nggak pro, itu untuk menanggapinya gimana gitu? Santai aja sih, Santai aja. apa namanya, jangankan hidup seperti saya gitu kan, yang maksudnya dalam tanda kutip itu memang saya nggak sempurna lah ya, seperti orang-orang pada umumnya. Jangankan ke orang seperti saya, orang yang memang benar-benar normal aja pasti banyak ada yang nggak suka gitu kan, apalagi saya. Jadi saya menganggapnya ya suatu hal yang wajar aja. Mungkin orang itu butuh pengalaman yang lebih jauh lagi gitu kan. Biasa Ratu Sejagat. Tapi itu harus diisi yang namanya ya, kekurangan pasti ada kelebihan. Tapi kekurangan jangan dianggap sebagai kekurangan, tapi anggap itu ada kelebihannya. Anda ini punya prestasi ya, punya talent ya. Di antaranya juga sudah bisa memberikan karya gitu ya. Dan juga kadang-kadang orang salah menilai, tapi tidak apa-apa ya, karena yang namanya hidup seperti itu ya. Cukup kita yang tahu. Nah, itulah dia. Oke, Pak Ucup bisa dilihat setnya di situ. Oh, masih kosong, tadi udah ada. Nah, ini ya. Oke, selamat malam. Dinda Sastra Wijaya, semangat Mbak Ratu. Saya sama anak-anak Tosca ya production. Ini lagi nonton dan selalu kasih support Mbak Ratu. Oke. Alhamdulillah, makasih. Oke, disapa dong semuanya, disapa ya. Buat anak-anak Artoska yang lainnya. Iya, terima kasih ya. Nah, ini Artoska ini juga salah satu yang namanya ketua juga dari ketua yayasan. Dari saya, bukan dari yayasan sih, jadi ini memang komunitas dari Lembang. Iya, komunitas. Beda lagi. Beliau juga salah satu perancang. Ya, perancang busana, kebaya, apalah dia multi talent. Iya. Oke, kalau ngobrol sukanya di karir modeling gitu ya. Nah, ini apa saja sih yang udah didapatkan sama Mbak Ratu ini? Jadi memang banyak sih ya penghargaan seperti ya piagam lah ya. Piagam. Terus ya seperti umumnya aja sih seperti iya, itu. Iya. Ya jadi ada kepuasan tersendiri dan memang kebanggaan tersendiri orang-orang seperti saya itu mendapatkan apa namanya? Posisi yang sama dengan orang-orang yang memang berbeda lah gitu kan. Iya. Oke, Mbak Ratu ya. Kembali lagi nih. Selama ini yang mungkin Anda geluti, Anda merasa puas atau tidak puas di karir Anda ini? Dibilang puas ya, alhamdulillah puas, karena memang banyak dukungan dari ya salah satunya Artoska yang selalu memberikan support gitu kan. Yang tidak puasnya itu apa ya? Jadi sedang bergelut dengan batin kecil saya. Apa sih, boleh tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya?
Jadi Oke. memang Oke. Mbak Dian Ratu Sejagat. Sebetulnya sih yang ngasih nama Ratu Sejagat itu siapa? enggak sih, Atau saya ada sendiri. saya sendiri ya? Oh, apakah aku udah pakai bubur berem bubur beras? Enggak sih memang itu. Nggak tahu sih dulu itu iseng-iseng aja di Facebook sih awalnya ya udah jadi pakai itu. Jadi alhamdulillah orang-orang tuh pada taunya Ratu Sejagat Iya, gitu. oke nih, ini teman-teman Mbak Dian Ratu Sejagat lagi pada nonton, bisa disapa di antaranya teman-teman di Lembang, komunitas di Lembang, teman-teman saya juga, halo, Halo. semuanya ya, untuk Ars Tosca, oke. Artoska Production. Oke, jangan lupa ya. Nah, yang mungkin Anda mau kepoin YouTube channel Buruan Seni Lembang, Instagramnya juga bisa di follow dan juga Facebooknya juga bisa di add ya. Oke, nah setiap hari Selasa program kami yaitu di channel YouTube Buruan Seni Lembang ada live show dan juga hari Jumat itu ada talk show ya. Pokoknya selalu subscribe, like, comment, share, bagikan sebanyak-banyak mungkin. Oke, kembali lagi ke Ratu Sejagat ya. Oke, Mbak Ratu, ada pengalaman kemana lagi nih selama jadi model dan juga selama bergelut di bidang aktivis HIP, pengalaman itu sampai kemana aja nih? Pengalamannya sih kalau saya nggak terlalu jauh ya, belum jauh karena memang saya masih baru-baru ya. Ya alhamdulillah sih adalah gitu kan, maksudnya pengalaman terus ada sesuatu yang bisa diambil sama kita gitu kan, segi positifnya, jadi yang negatifnya kita buang. Pengalamannya sih gitu aja sih. Terus mungkin ada penyampaian untuk teman-teman supaya lebih semangat lagi untuk apa yang pun dialami sama Ratu Sejagat ya, ada support nggak juga buat teman-teman? Buat temen-temen aku yang sama ya, mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi lebih baik, bisa menjaga kesehatannya, lebih berhati-hati lagi, dan memang kita itu sama sih ya, karena kalau ibaratnya bukan kita siapa lagi, jadi kita harus saling support, saling bantu, saling menyayangi lah intinya. Ya semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Oke, Ratu Sejagat, apakah selama ini Anda pernah mengalami yang namanya caci maki, hinaan dari orang yang mungkin gak suka? Ada nggak itu sih sebetulnya? Kalau itu banyak sih ya, ya? karena memang kita juga sadar diri ya, sadar dirinya itu memang kita tuh menyalahi kodrat lah ya. Memang tidak memungkiri atau tidak menampik saya ini memang sempurna atau saya ini memang hidup saya benar gitu. Karena memang saya juga memang sadar diri saya itu tidak benar. Jadi memang ya pasti banyak lah. Iya. Tapi menanggapi hal seperti itu gimana? Apakah diabaikan atau gimana, atau marah apa gimana kalau orang menilai seperti itu? Tergantung orang ya sama kita. Jadi memang ada yang menyampaikan seperti memberitahu atau ibaratnya mengingatkan saya itu dengan cara yang benar, ya saya juga menerimanya dengan benar, karena memang tidak ada larangan kita untuk memberitahu orang menjadi lebih baik lagi. Tapi ada juga yang memang menyampaikannya itu secara tidak baik ya, seperti caci maki atau memang secara tidak enak ke hati. Itu memang kita juga menanggapinya dengan sedikit kecewa ya. Kenapa sih harus seperti itu? Karena manusia itu tidak diajarkan untuk seperti itu. Saling menghargai sih. Iya. Apakah itu niat dari hati kecil? Apa emang udah dari kodrat, dari lahir itu udah seperti itu? Saya ini. Jadi memang waktu dari kecil itu tidak seperti ini sih saya. Memang mungkin karena dari lingkungan keluarga yang memang semuanya serba perempuan dan didikan orang tua, memang saya ini jadi bukan didikannya itu bukan lebih ke cowok gitu. Jadi memang untuk ke cewek, jadi kayak mengurus rumah tangga ya. Jadi karena dulu mama emang kerja, jadi saya emang harus menjadi seorang sosok ibu untuk adik saya gitu. Iya. Oke, Ratu Sejagat luar biasa ya, orang yang sangat supel, bertanggung jawab terhadap keluarga dan juga sangat famous untuk teman-temannya gitu ya. Nah, Ratu Sejagat ngobrol-ngobrol,
Saya sangat terenyuh sekali. Anda ini tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa capek, karena di samping itu ya mungkin sekarang katanya dengar-dengar lagi suka sama anak kecil ya. Itu anak siapa sih sebetulnya? Anak saudara apa gimana? Ponakan, itu anak adik yang memang ya apa sih namanya? Adik juga lagi Sibuk kerja. perceraian dengan suaminya, jadi ya anaknya itu jadi kayak mamahnya itu kerja, jadi nggak ada yang ngurus anak gitu, jadi kan Jadi coba seorang ibu ya. jadi saya juga tapi luar sekarang biasa loh. menjadi seorang ibu juga buat keponakan saya. Iya, iya. Udah segala macamnya, udah segala ini itunya, tapi alhamdulillah luar biasa ya. Anda ini sangat tangguh sekali bisa menghidupi keluarga juga ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin, amin. Segala perbuatan baik dan niat baik itu Allah itu pasti membalasnya dengan yang lebih baik lagi. Insya Oke. Allah. Oke, jangan lupa untuk pemirsa di rumah ya, yang mau beriklan juga boleh, produk apa saja, dan juga yang mau endorse boleh ya. Langsung aja hubungi bagian marketing kami, datang ke kantor kami Jalan Wangunsari, tepatnya Cijengkol. Oke ya. Dan juga untuk Anda yang mau podcast di sini boleh ya, apa saja yang mungkin Anda mau utarakan tentang education, apa saja boleh ya, sharing di sini, oke? Ngobrol di channel YouTube Buruan Seni Lembang. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share, dibagikan. Oke, kembali lagi Ratu Sejagat. Ratu Sejagat ini memang sih kalau dilihat itu penampilannya enak sih ya, cantik ya. Aduh, enggak Cantik ya. Terus nah kemarin-kemarin kita balik lagi ke tentang HIV/AIDS ya. Banyak teman-teman kita ya, teman-teman kita yang sudah mendahului kita diantaranya ya. Nah, apakah menurut Ratu Sejagat ini menjadikan salah satu acuan atau juga menjadi salah satu motivasi untuk kita ini, apa dia itu beliau meninggal karena apa sakit apa ya, mungkin yang nggak perlu dibahasnya ya, mungkin sedikit aja dijelaskan apakah karena itu apa ini apa tidak. Ya, saya tidak bisa menutupi itu ya, karena memang ini demi kebaikan masyarakat. Betul. Juga. Jadi ada sebagian yang memang ada yang terjangkit, tapi memang ya mungkin belum apa namanya waktunya untuk sembuh, dan Allah juga mungkin sayang sama dia ya. Ada sebagian yang meninggal juga karena penyakit itu ya, karena memang sebenarnya sih HIV ini menyerang organ kita tuh gimana kekebalan tubuh kita sih. Iya, gimana imun tubuh ya. Karena kekebalan tubuh kita memang udah nggak fit atau memang ada penyakit lain di dalam tubuh kita terserang ini, jadi makin parah lah ya, karena si penyakit ini bisa menggerogoti tubuh kita dengan cepat gitu. Dengan cepat sekali. Jadi caranya itu ya kita harus menjaga tubuh kita gitu, kondisi kita, stamina kita menjadi bagus gitu kan, menjadi lebih fit gitu. Itu ya caranya. Dan juga ya diantaranya itu jangan goda-gadi pasangan. Iya, mungkin, ya? Jadi memang saya juga di sini bukan menakuti sih ya, karena untuk memberikan apa sih namanya wawasan yang lebih luas kepada masyarakat bahwa seks bebas itu sebenarnya tidak baik. Tidak bagus. Ya walaupun memang ada sebagian yang masih melakukan hal seperti itu, cobalah untuk dengan cara aman. Cara aman. Hei, di sarung, hei. Jangan memakai sarung. Tasi Ucup tara di sarung. Ucup tara di sarung, cup, di sarung cup. Sarung naon maksudnya? Sarung tangan, sarung kaki ya. Oke. Ini salah satu edukasi juga ilmu ya yang perlu kita ketahui, kita dapatkan dari Ratu Sejagat ini. Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan, tapi Mbak Dian juga luar biasa, banyak sekali kelebihannya ya. Selain model juga dia ini pintar ngerangkai ini, ngerangkai itu ya. Enggak sih kelebihan. Masih banyak ngerangkai kostum ya kayak Mbak Dea. Oke. Ratu Sejagat ya. Nah, yang paling Anda takutkan di hidup Anda itu apa sih sebetulnya? Untuk masa depan Anda, apa tuh? Pastinya saat
kita kehilangan orang tua sih, itu ya pastinya. Orang tua. Itu yang paling saya takutkan, mama. Karena memang mama yang peran utama dalam hidup aku ini. Itu salah Bisa satu. apa namanya, bisa saya untuk bertahan hidup lebih lama. Karena tanpa beliau saya sepertinya waktu tahun-tahun yang sudah saya lalui selama hidup saya ini memang pernah hampir melakukan hal yang tidak diinginkan gitu kan. Oke. Tapi terlintas dari itu pikiran saya selalu terlintas orang tua gitu, mama. Menurut Anda seorang mama itu sehingga berarti berjasa banget itu apa sih, di Ratu Sejagat itu apa sih? Bukan saya berat pisan ka mamah teh naon tah? Beratna kuna naon gitu. karena iya mama segalanya gitu. Jadi memang Perhatiannya. mama lebih berat, bukan saya untuk menjelekkan saudara saya gitu, tapi Iya. mama lebih berat ke saya daripada anak-anak yang lain gitu. Jadi Iya, lebih iya. mentingin saya daripada anak-anak yang lain. Jadi sebenarnya saya juga tidak ingin seperti itu karena Iya. takutnya ada kecemburuan sosial. Jadi mungkin karena itu jadi saya tuh kayak merasa berat gitu Iya. kan, sakit kalau ibaratnya sampai Iya. kehilangan gitu Ratu kan. Sejagat ini rela berkorban apa saja demi mama, katanya pengen ini buat mama. Amin, Segala alhamdulillah. ini buat mama gitu ya. Alhamdulillah ya memang Bikin udah rumah buat mama. Kerja ini dapat ini buat mama ya. Nah, ini kalau misalnya maaf gitu ya, kalau umur itu tidak ada yang tahu ya. Iya. Nah, kalau misalnya Anda sudah tidak ada mama, itu gimana gitu? Anda ini kedepannya gimana? Menurut Anda ini? nggak tahu deh, kayaknya berat, kayaknya seperti apa namanya, kayak berjalan tanpa kaki ya, kayak nggak sampai untuk menuju Bisa minta minum sebentar? Enggak. Kalau masalah orang tua memang berat sih, susah, Iya. nggak bisa di apa namanya. Apakah ada lagi keinginan dari hati Ratu Sejagat itu, apa sih yang mau diberikan sama mama itu? Mungkin ada yang belum terlaksana gitu, apa sih? Ada sih satu, memang Apa? udah niat dari hati ingin merubah aku yang sekarang. Jadi memang udah tahun-tahun kemarin juga memang sudah ingin berubah menjadi lebih baik, untuk menjadi Lebih baik, ya. ke diri sendiri seperti semula gitu. Subhanallah. Insya Allah doain Insya aja Allah. sama Ya, semuanya. amin doain aja ya pemirsa. Karena lagi berperang dengan Ya. batin. Nah, hidup di dunia ini tidak semuanya jelek ya, pasti ada bagusnya. Semua orang itu mengalami hidup kelam, tapi tidak selamanya kelam. Pasti dalam hidup ini orang pasti akan berubah menjadi baik ya. Oke, Ratu Sejagat, mungkin apa sih yang mau diberikan sama Anda yang belum terlaksana sampai saat ini? Berupa harta, berupa apa sih yang membuat mama itu bahagia? Kalau harta sih pastinya ya pengennya seperti itu. Kalau ibaratnya masih ada umur panjang, saya sehat dan keluarga saya sehat, saya ingin memberikan itu. Tapi apalah daya ya, tangan tak sampai, semuanya itu memang butuh proses ya. Butuh proses. Memang Tidak semuanya bisa juga langsung, pengen ya? memberikan harta kepada orang tua, tapi memang Iya. saya yang sekarang ini pengen memberikan diri saya menjadi lebih baik lagi. Iya. Seperti semula lagi. Oke, terima kasih Iki Rongka. Oke, saya salut sekali, tertarik sekali dengan obrolan Ratu Sejagat pada malam ini. Tentunya yang sudah ngobrol-ngobrol bersama saya ya, mengeluarkan segala sesuatunya. Tapi beliau ini salut kuat banget ya. Oke, Ratu Sejagat, Anda ini punya nazar ya, punya nazar ingin merubah. Apakah itu sudah niat dari hati kecil ingin berubah benar-benar? Insya Allah memang udah dari hati kecil saya memang pengen berubah, karena saya malu gitu pada diri saya, sama malu pada Subhanallah. ponakan saya gitu. Subhanallah. Karena kan Mhm. memang saya memiliki seorang cucu gitu, cucu dari Iya, kakak saya, iya. dan keponakan juga banyak. Iya. Mereka selalu memanggil saya seperti kakek, terus Kakek, om, kayak Mhm. gitu kan. Bilang kakek, om, itu nggak malu itu? Enggak, karena Enggak. memang saya juga tahu diri ya, memang saya seperti justru dari situlah saya untuk ingin berubah gitu. Karena
Ya Allah gitu kan, mereka Luar manggil saya biasa. kakek tapi saya berpenampilan seperti Iya, ini. Jadi iya. cambukan buat hati Iya, saya jadi. luar gitu. biasa. Oke, yang di luaran sana jangan merasa berkecil hati. Kalau misalnya Anda punya sesuatu, punya niat, insya Allah ya. Insya Allah. Kalau kuat itu pasti terwujud Asal ya. kita mau Oke. berusaha. Motivasi ini ya. Oke. Oke, obrolan ini semakin menarik. Waktu tidak terasa, tinggal beberapa menit lagi. Iya, ya. Bu. Oke, Ratu Sejagat, mungkin banyak sekali pengalaman, ilmu yang harus saya ambil dan juga untuk pemirsa di rumah. Ini chatnya ya, mana chatnya? Tapi ya, tonton selalu YouTube channel Buruan Seni Lembang ya. Di subscribe, di like, di share, dibagikan sebanyak mungkin. Oke, Ratu Sejagat mungkin ada kesan dan pesan untuk pemirsa gitu di rumah. Pesannya untuk yang ada di rumah, pokoknya menuju lebih baik itu tidak susah sih, asal ada niat. Betul? Mudah-mudahan terlaksanakan. Itu aja Amin, sih. amin, amin, amin. Terus juga harapan untuk orang tua. Harapan orang tua pokoknya sehat selalu, panjang umur, bisa menjaga saya sampai ya sukses lagi gitu. Ya, amin. Nah, ngobrol-ngobrol orang tua, kembali lagi ke ibu sedikit ya. Apakah pernah ada Ratu Sejagat ini pernah menyakiti perasaan mama gitu? Kalau ibaratnya itu sering sih. Iya, mau minta Seringnya maaf itu dari sekarang? kata-kata ya. Mau ngomong langsung sama mama? Minta maaf sama mama, mumpung sekarang lagi di sini. Mama lagi nonton sih memang ya Iya. sekarang. Pokoknya maafin aku selama ini. Selama 33 tahun ini saya sudah menyusahkan Mama. Udah pernah nyakitin Mama juga dengan kata-kata yang memang nggak seharusnya sih. Karena manusia itu penuh dengan hilap. Betul. Penuh dengan tidak ada yang sempurna pokoknya. Iya. Maafin aku Ma, sayang Ya, banget. sayang mama ya. Iya. Sehat. Mama, halo, selamat malam, sayang mama ya. Oke, sehat selalu, panjang umur, ya, Amin. selalu banyak rezeki. Amin. Oke, pokoknya buatlah hidup ini indah. Ya, indah. Buatlah hidup ini lebih bermakna, lebih bermanfaat. Ya. Bukan berarti kita tidak pernah berbuat salah, tapi semua orang dari balik salah itu akan menuju lebih baik. Amin. Ya, oke. Ratu Sejagat, saya punya tebakan. Oke, punya tebakan ya. Oke, tapi jawabnya cepat. Pilih cinta atau mama? Mama. Mama ya. Pilih kaya tapi menderita. Lebih menderita sih, mendingan miskin aja. Daripada kaya menderita, mending miskin Daripada bahagia. kaya menderita ya. Lebih memilih karir atau keluarga? Keluarga. Keluarga ya, karena keluarga itu tidak ada ujungnya. Seburuk-buruknya keluarga. Itu nomor satu sih. Iya, seburuk-buruknya keluarga tetap adalah orang yang paling kita cintai ya. Makanya keluarga itu paling yang berharga ya. Tidak ada keluarga kita rasanya bagaikan ya anak ayam yang tidak ada ibunya Hampa ya. Hampa ya. Oke, makanya banyak silaturahmi dan juga insya Allah mendatangkan rezeki ya. Amin. Oke. Sampai penghujung acara Ratu Sejagat. Aduh. Obrolan malam ini seru sekali, menarik Alhamdulillah. sekali ya dengan pengalamannya. Terima kasih sudah berbagi pengalaman. Ya, Jangan sama-sama. kapok. Nanti kapan-kapan mampir lagi ke sini ya. Siap. Ke channel YouTube Buruan Seni Lembang. Jangan bosen aja Iya, ya. di channel yang berbeda. Pokoknya nanti mau Lebih wow. lebih wah ya. Mungkin ada surprise juga nanti iya, ke depannya ya. Iya. Bisa lebih berubah gitu Betul. tampilannya. Insya Allah. Oke, itu obrolan kita bersama Ratu Sejagat, salah satu aktivis juga di HIP dan juga modeling Kota Bandung. Saya juga pernah menggunakan jasa beliau. Pokoknya luar biasa. Sukses terus buat Ratu Sejagat ya. Makasih. Salam buat keluarga ya. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses selalu ya. Amin. Makin memuncak Sama-sama karirnya. buat Oke. Cece juga sama Seni Buruan Lembang. Semoga Oke, sukses ya. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share ya, dibagikan. Sekali lagi saya ingatkan, tonton terus
YouTube channel Buruan Seni Lembang. Setiap hari Selasa itu ada live show dan juga hari Jumat ada talk show artis-artis ya. Oke, tentunya Cece ngucapin terima kasih banyak malam ini sudah ngobrol-ngobrol di room Cece ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan juga mudah-mudahan pada malam ini sangat berarti untuk Anda semuanya. Dan tentunya berusahalah keras daripada kemarin. Jika ada keinginan ya untuk hari esok yang lebih baik, betul sekali ya. Jadi jangan pernah puas ya. Hari ini mudah-mudahan lebih baik untuk hari esok. Oke. Saya Cece Gibrik. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.